Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Asep di channel YouTube Kiana Motorspeed. Seperti biasanya masih bersama si Satria Epyu. Di video kali ini saya akan berbagi tentang info lagi nih. Satria Epyu bore up. Ini boringannya setangan sampai masuk. Nah, jadi ini itu bore up ya lur, bore up. Jadi makanya gede banget ya, bisa tangan bisa sampai masuk. Padahal tangan saya lumayan lah, tapi ya enteng tuh keluar masuknya ya lur. Ini tuh pistonnya ukuran 70 mili nih ya, tapi ya kurang lebih ya, karena piston di pasaran itu sebenarnya yang enggak presisi 70 mili kadang sih, makanya ya kadang quarteran juga beda. Nah ini juga beda kan tuh, sekitar 7 mili tuh, 7 mili kurang ya kalau di atas. Kalau di atas tuh 70 mili tuh kurang dikit, no kurang dikit. Kalau di bawah nggak tahu ya, kalau di bawah berapa nih. Kalau di bawah iya sama aja sih, 70 mili itu kurang ya lur. Tapi kalau coakannya nih, coakan yang buat masukin ring seher itu ukurannya 70 mili lebih ya kalau pas coakannya mah. Tapi kalau yang dalamnya itu kurang dikit sih. Nah jadi ini ukuran ya bore up ya, ngomongnya aja lah pokoknya mah bore up pistol 70 gitu. Saya pakai merek sehernya itu merek Vim ya lur. Oh iya, sekalian klarifikasi, kemarin itu kan udah saya papas tuh pakai gerinda duduk. Waktu itu kan kenapa saya papasnya satu-satu ya, nah, dikarenakan ini lur, jadi si profilnya ini tuh berbeda ya. Emang dari sononya pas saya beli itu, ini kan noken mentah ya, saya beli bekasan di orang. Jadi bukan dari bahan standar ya lur, jadi jangan disamakan dengan bahan standar. Kalau bahan standar kan kalau di papas kan dua-duanya bisa ya. Nah kalau ini karena ini tinggi sebelah, jadi yang sebelah sini lebih tinggi ya, sebelah sini lebih pendek. Jadi biar sama makanya harus dipapas itu satu-satu gitu, jadi agak disamain lah gitu ya. Nah misalnya ada yang ngomong lagi, lah kenapa nggak disamain lewat SIM aja digerus. Nah gini ya penjelasannya, jadi karena saya di sini mencari lip yang tinggi, kalau saya gerus SIM-nya nanti lipnya jadi pendek ya lur. Memang sesuai gitu kan tingginya celahnya, namun nanti si lipnya itu berkurang lur. Misalkan ini kan 290 ya yang saya pakai, kalau saya gerus, kemungkinan yang biasa harusnya 8,2 mili misalkan lipnya, itu jadi kalau kita gerus SIM-nya itu ya jadi 7 mili lebih doang gitu, nggak nyampe 8 mili. Nah makanya itu saya nggak gerus SIM-nya. Jadi yang saya gerus malah bokongnya ini sama pinggangnya noken as. Jadi nanti dia lebih tinggi angkatannya gitu ya lur. Jadi harus tahu dulu nih fungsinya tuh apa gitu. Orang ngegerus SIM sama ngegerus noken tuh fungsinya apa. Kalau kita main regulasi kayak Satria FPU 155 cc, itu kan gak boleh dioprek-oprek si nokennya. Makanya yang dioprek ya SIM-nya. Nah, sedangkan di sini ini kan bebas. Saya motor bebasan ya, lur. Jadi motor bebasan itu ya bebas, terserah saya gitu. Makanya yang dioprek ya nokennya dipapas biar si SIM-nya enggak dipapas, jadi nanti lipnya lebih tinggi. Sedangkan kalau di kelas regulasi 155 cc kan nggak boleh dioprek nokennya. Jadi ya mau tidak mau terpaksa SIM-nya yang digerus, jadi lipnya pendek gitu. Nah kita tuh harus tahu gitu dasar-dasar ilmu pengorekan Satria FU tuh mana yang sebenarnya fungsinya gitu kan. Kalau kita gerus SIM-nya ya kemungkinan lipnya jadi pendek. Kalau yang digerus si nokennya itu lipnya jadi tinggi. Namun ada juga regulasi gitu. Kalau di Satria FU kelas 155 misalkan ya,
itu kan gak boleh dioprek-oprek nokennya, makanya yang dioprek ya SIM-nya biar sama. Nah sedangkan di sini karena motor saya bebas, jadi ya yang saya oprek biar tinggi lipnya ya nokennya, ngapain saya gerus SIM-nya. Nah kayak gitu. Nah terus ini aja ya, ini kan kemarin di papas itu yang sebelah sini tuh 15 0,15 karena agak lebih dikit kali ya, nggak tahu saya juga karena pulernya cuman ada 0,15 0,20 dan seterusnya, jadi nggak ada 0,18 19 tuh nggak ada, jadi langsung dari 15 ke 20. Nah di 20 yang sebelah sini itu udah gak bisa masuk. Nah kalau yang sebelah sini ini di 25 masuk lur, tapi di 0,30 nggak masuk. Nah anehnya karena ini emang profilnya dari awalnya udah beda. Ini saya bedain 0, berapa tuh berarti? Dari ini kan 0,15 agak renggang. Ini 0,25 agak renggang ya. Berarti kan kurang lebih ya, ini kurang lebih bedanya sekitar 0,10. Namun pas proses penyentuhan terhadap si klep ini ya, si tapet ini yang neken lebih dulu justru yang celahnya lebih renggang ini lur, yang 0,25 tadi yang renggang. Jadi yang 0,15 renggang ini justru malah lebih lambat nekannya ke klep ya. Jadi yang lebih cepat justru yang ini yang renggang yang 0,25 itu. Nah pas dicek juga pas posisi overlap si ininya juga nih, ini malah ya lebih cepat yang sebelah sini. Yang tadi renggang 0,25 itu kurang lebih, yang ini 0,15 renggang itu justru lebih lambat. Jadi lebih cepat yang ini kebukanya. Nah, makanya kenapa nggak saya samain. Kalau saya samain, misalkan saya samain ya, yang sebelah sini 0,15 renggang, ini saya samain 0,15 renggang. Berarti nanti pas penekanan, pas overlap ini kurang lebih jadi bedanya 0,20 gitu kan. Takut dikhawatirkannya tuh kayak gitu ya lur. Jadi kan ini aja beda renggang 0,25 sama 0,15 kan beda 10 tuh. Tapi di sini malah lebih tinggi 0,10 dibanding yang sebelah sininya gitu. Pas saya ukur tuh kurang lebih ya, itu ukuran kasar aja sih pakai Sigma, takutnya saya juga salah. Karena susah ya sambil nekenin ke lab. Itu lebih tinggi yang ini, makanya itu saya bikin yang sebelah sini lebih renggang. Karena yang sebelah sini si profilnya itu lebih cepat nekannya, tapi lebih cepat neken, lebih cepat ketutup. Justru anehnya yang sebelah sini, yang sebelah sini enggak, yang sebelah sini lambat membuka tapi lambat menutup juga. Nah makanya kenapa saya papa satu-satu tuh ya itu biar agak sama gitu. Kalau saya samain mapasnya nanti justru lebih parah lagi kayaknya, lebih parah nekannya itu lebih jauh lagi nanti. Dikhawatirkannya ya ini mas, saya khawatirkan kalau saya samain nanti pas overlap ini yang ini misalkan jadi 3,5 mili, yang ini 2,5 mili, jadi kan jengsot dah, nggak sama gitu kan, bedanya sampai 1 mili kalau misalkan saya papas si ininya sama gitu. Nah makanya ini saya papasnya satu-satu biar si ini pas overlap itu nggak terlalu jauh bedanya. Ya ini aja yang saya bedain ya, celahnya lebih renggang malah justru lebih cepat kebukanya kan. Apalagi kalau saya samain sama yang sebelah sini, mungkin ini lebih tinggi lagi nanti bedanya. Ini aja beda 0,10 kan masih mending lah ya. Jadi nggak terlalu ekstrim gitu kan. Kalau dibedain 0,10 itu nggak terlalu ekstrim, tapi kalau ini saya samain celahnya sama yang sebelah sini, yang sebelah sini misalkan disamain 0,15 renggang, ya kemungkinan nanti yang ini justru jadi 0,20-an kurang lebih gitu ya sebelah sini-nya. Jadi kan lebih jauh 0,20, nggak ngerinya itu. Jadi saya bingung nih kalau mau naikin lagi overlap. Kalau pengen ini jadi 3 mili berarti ini cuma 2,70 mili gitu kan. Jadi 2,80 mili jadinya. Jadi agak jauh gitu kan antara ini ke sini. Kalau cuma beda 0,10 masih agak mending lah, nggak terlalu jauh banget. Makanya itu ini yang sebelah sini saya bikin renggang 0,25 renggang, yang ini 0,15 renggang. Tapi tetap walaupun ini lebih renggang, ini kebukanya lebih cepat, terus overlapnya lebih tinggi. Gitu. Itulah makanya kenapa saya papas satu-satu gitu ya. Nah, itu penjelasan dari saya kenapa mau pas satu-satu. Begitupun nanti yang sebelah sini yang X-nya juga yang saya satu-satu.
karena ya mapas Nokon itu Nokon Asatria FU kan bener-bener ya nggak bisa sembarangan, karena ini kan nggak ada rocker armnya ya, jadi nggak bisa kita setel di rocker arm. Ini bener-bener kita papas pasang udah gitu, jadi ya harus bener-bener teliti lah gitu istilahnya mah ya, ngoprek Satria FU. Jadi kalau ada yang penjelasan kemarin kenapa saat nggak barengan mapasnya, ya itu tadi karena beda profil. Karena ini bahannya bukan dari bahan noken standar tapi noken custom, noken custom. Jadi bukan noken standarnya FU. Jadi emang noken custom tuh beda ya. Jadi kalian jangan samain dengan noken standarnya gitu. Makanya sebelum berbicara itu harap tanyakan dulu ke saya, itu noken custom apa noken standar gitu. Jadi biar nggak salah paham. Oke. Nantikan terus perkembangan dari si Satria FU ini. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.